Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang sedang beribadah di rumah pada saat ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat karena Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan yang layak disembah, Tuhanlah yang layak ditinggikan, karena kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tata kasih
di sini. Dan akan terjadi perkara-perkara besar, kelepasan, kemenangan, kesembuhan, bahkan mujizat-mujizat besar akan terjadi dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang datang ke dalam dunia, mati bangkit, sampai naik ke sorga. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang dari sorga dan kembali ke sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami elu-elukan, karena tidak ada Allah seperti Engkau yang naik ke sorga. Hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini kami akan memuji dan membesarkan, kami akan mengeluk-elukan namamu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus, yang di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dihancurkan oleh darah Yesus. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkan kepada Yesus saja segala raja. Haleluya, kami lagi bercanda, kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkan kepada Yesus saja segala raja. Haleluya, makin lagi bercanda, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih, saya lebih, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, satu pun tidak ada yang sanggup melawan kita. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kita memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memperlebar luaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada yang ingin di bumi, hanya
puji syukur, hormat kami pulangkan kepadamu. Karena Bapa begitu dahsyat, kami diberkati sungguh. Walaupun dalam kondisi suasana yang tidak memungkinkan, tapi Bapa tahu apa yang Bapa harus berikan. Terima kasih kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu. Memberkati apa yang sudah kami berikan, kiranya itu dapat dipakai memperluaskan pekerjaan di tengah-tengah dunia, dan memberkati setiap usaha pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kami. Memberkati apa yang sudah kami miliki, Bapa. Jauhkan itu dari setiap binatang pelahap. Dan kami yakin ketika kami hidup dalam firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Ini persembahan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Karena firman Tuhanlah kepastian di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang hidup, kami mau merenungkan kebenaran-Mu.
Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, sehingga kami dikuatkan dan kami diberikan petunjuk-petunjuk untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-30, dan saya hanya membaca ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tema kita pada pagi hari ini, standar hidup orang percaya. Standar hidup orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini ketika dia dalam perjalanan misi yang kedua bersama-sama dengan Silas, Timotius, dan Lukas. Dan di dalam penulisan surat kepada jemaat di Filipi ini ada 5 ciri yang disampaikan Paulus atau yang diungkapkan, dijelaskan Paulus kepada mereka. Yang pertama adalah mengenai betapa kasih sayang, perhatian dan kasih sayangnya Paulus itu terhadap mereka. Yang kedua, dia menjelaskan kepada mereka bahwa Kristus menjadi fokus dari segala sesuatu. Yang ketiga, dia menjelaskan kepada mereka bahwa di dalam surat ini dia menjelaskan tentang kristologi yang sangat kuat. Dan yang keempat, surat ini merupakan surat sukacita yang sangat luar biasa bagi jemaat di Filipi. Dan yang kelima, dia menyajikan tentang kehidupan Kristen, standar kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita lihat bahwa betapa hebatnya kebanggaan Paulus terhadap jemaat ini. Mengapa saya mengatakan bahwa Paulus bangga dengan jemaat ini? Dalam pasal 1 ini ayatnya yang ketiga sampai kelima dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itu adalah merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Paulus berkata di sana bahwa dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur oleh karena keberadaan daripada jemaat itu. Jemaat Filipi yang begitu luar biasa menjaga persekutuan mereka dalam berita Injil di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Paulus berbicara atau memberikan suatu motivasi. Dia memberikan juga motivasi, bukan saja dia bangga dengan keberadaan mereka, tetapi juga dia memperhatikan dan dia memberikan kepada mereka motivasi-motivasi yang menguatkan akan iman mereka. Kita lihat dalam ayatnya 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat melihat apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak mau saja memberikan kepada mereka atau memuji mereka, bangga dengan mereka, tetapi dia juga memberikan motivasi dalam doanya, suatu motivasi yang sangat luar biasa. Motivasi untuk mereka supaya kasih mereka makin melimpah. Kemudian supaya mereka juga memiliki pengetahuan yang benar terhadap kebenaran firman Allah, dan juga pengertian dalam segala macam hal. Paulus memberikan motivasi untuk mereka. Dan yang ketiga kita lihat di dalam ayatnya yang ke-27. Bukan saja Paulus bangga, bukan saja dia memberi motivasi, tetapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang tegas dalam segala kebenaran Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-27, Paulus katakan dalam ayat ini, hanya hendaklah hidupmu berpedanan dengan Injil Kristus, supaya
supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dia katakan di situ, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kata hanya di sini, above all, artinya bahwa itu di atas segala-galanya. Dia mau katakan bahwa Injil Kristus itu di atas segala-galanya. Dan Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi ini, menguatkan akan iman mereka, hanya hendaklah hidupmu. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli tentang hendaklah hidupmu, dia berbicara tentang kewargaan negara, ya, warga negara, suatu warga negara. Berarti bahwa kalau orang berbicara tentang warga negara, dalam negara itu punya peraturan, punya aturan-aturan, punya hukum dan sebagainya. Sama seperti kita yang ada di dalam negara kita, negara Indonesia. Tapi Paulus berbicara tentang kewarganegara di surga, kewargaan negara surga. Dalam arti bahwa hai orang percaya, hai orang-orang yang hidup yang memberikan, yang memiliki identitas sebagai orang percaya, yang memiliki identitas sebagai anak Tuhan, yang memiliki identitas sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu harus memiliki aturan-aturan dalam kehidupanmu, karena kerajaan Allah mempunyai aturan-aturan. Kerajaan Allah punya peraturan, punya hukum-hukum yang kita temui, yang kita dapatkan, yang kita pelajari di dalam Alkitab, yang kita temui dalam firman Allah. Jadi Paulus mau katakan kepada mereka bahwa jangan hanya memiliki identitas, atau jangan hanya pengakuan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya, saya adalah murid Kristus, saya adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kehidupan saya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kehidupan saya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Paulus mau katakan hidup berpadanan dengan Injil, hidup berpadanan dengan firman Allah. Apa itu berpadanan? Berpadanan artinya hidup selaras, hidup sesuai, hidup sama seperti, hidup selayaknya dengan kebenaran firman Allah yang merupakan standar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita lihat bahwa Paulus menyatakan hal itu, ketegasan itu kepada mereka. Mengapa? Sebelumnya dia sudah memberikan kesaksian-kesaksiannya. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, dia memberikan kesaksian. Bahkan Paulus katakan bahwa hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan saja hidup bagi Kristus, tapi hidup harus memberi buah. Itu yang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, standar hidup yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Dan bagaimana supaya hidup memberi buah? Paulus berkata, atau dia menyatakan kesaksiannya di dalam pasal 3 ayatnya 4 sampai ayat yang ke-8, bahwa apa yang dimilikinya, apa yang dimiliki dalam keberadaannya itu merupakan suatu kerugian, itu merupakan sampah yang harus ditinggalkan, yang harus dipisahkan dari kehidupannya, yang harus dibersihkan dari kehidupannya, supaya dia mengenal dan dia belajar untuk tetap tekun pengenalannya kepada Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus tegaskan di sana, hendaklah hidupmu berpadanan selayaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seseorang bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kalau dia tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau dia tidak pernah baca firman Tuhan? Nonsen kalau dia mengatakan bahwa dia adalah murid Kristus, dia adalah anak Tuhan, orang percaya. Karena standar hidup orang percaya adalah standar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itu hanya kita bisa bacakan dalam Alkitab ini. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
sebagaimana yang ditegaskan oleh Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini. Maksud dia hidup berpadanan sebagai warga negara kerajaan Allah itu hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Allah dari segala segi aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam studi kita, hati kita, pikiran kita, attitude kita, moral kita, mental kita, semuanya harus tertuju, harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun sebagai manusia kadang kita punya kelemahan, kadang kita punya kekurangan, tapi bukan itu menjadi momok dalam kehidupan kita. Bukan itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan Kristus akan membuat kita semakin dan semakin kuat di dalam iman, supaya melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa yang Dia lakukan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan kembali, kita diberikan peringatan oleh firman Tuhan. Hendaklah hidupmu sesuai atau berpadanan dengan Injil Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu dapat menerobosi akan segala sesuatu. Injil itu dapat mengubah akan kehidupan kita. Karakter seseorang tidak akan pernah bisa berubah dengan sendirinya, tetapi karakter seseorang hanya bisa diubahkan dengan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki warga, kita sebagai warga kerajaan Allah dan memiliki status sebagai anak-anak kerajaan Allah, mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tinggalkan semua yang menghalangi kita, tinggalkan semua kehidupan yang lama, kehidupan yang egois, kehidupan dalam kebencian, kehidupan di dalam dendam, kehidupan dalam iri hati, kehidupan dalam kesombongan, kehidupan dalam segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Tinggalkan itu, lepaskan itu. Paulus katakan dia seorang yang hebat, dia seorang yang terkenal, dia seorang yang luar biasa. Tapi Paulus bilang yang saya miliki pada waktu dulu, pada waktu itu adalah sampah. Saudara yang kekasih, jangan simpan sampah dalam hati, jangan simpan sampah dalam hidup. Sampah itu kalau membusuk, dia akan bau, dan kemudian dia akan merusak kehidupan pribadi, kehidupan yang ada di antara kita, sesama kita, kehidupan yang ada di sekeliling kita. Karena itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Hiduplah berpedanan, hiduplah selayaknya dengan firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Di sanalah Dia akan meneguhkan akan iman kita dan menguatkan kita supaya kita berdiri sebagai warga kerajaan Allah yang memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam ayatnya yang ke-27 tadi. Dia katakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa apa? Ada dua hal yang diungkapkan dalam bagian ini. Pertama, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila aku datang ataupun aku tidak datang, aku mendengar. Aku mendengar. Kalaupun aku tidak melihat, aku mendengar tentang keberadaanmu. Saudara, itu adalah satu kebanggaan, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Paulus memberikan ketegasan itu, berarti Paulus sangat mengasihi mereka. Paulus tidak mau cuma mereka hidup, mereka melimpah di dalam kasih, sudah benar. Mereka hidup melimpah dalam kasih, mereka dalam pengenalan akan dan pengertian akan berbagai pengetahuan yang benar, dan macam-macam hal pengertian yang Tuhan berikan. Tetapi lebih dari itu, bukan saja kamu mengerti, bukan saja kamu tahu, bukan saja kamu mengandalkan itu kasih sayang, tetapi lebih daripada itu adalah kamu harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah dalam berbagai aspek kehidupanmu. Saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena itu adalah standar bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya.
Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan tahu akan keberadaan kita. Kita ada di tengah-tengah situasi, kondisi, dan juga di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sementara terjadi. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita ingat bahwa Yesus adalah segala-galanya, pokok dalam kehidupan kita, standar hidup kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak perlu kita takut, karena Tuhan selalu beserta dan menolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan khawatir dengan keberadaan yang ada, sekalipun itu kita jalani dalam kehidupan kita. Tetapi Injil kebenaran itu akan tetap menjadi standar dalam kehidupan kita. Jangan karena perlu tinggalkan Tuhan Yesus, jangan karena jabatan, jangan karena uang, jangan karena perempuan cantik, atau karena laki-laki ganteng tinggalkan Tuhan Yesus. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Teguh berdiri, kalau kita hidup sesuai berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan teguh di dalam iman kita. Kita akan berdiri teguh walaupun ada angin kencang, walaupun ada kesulitan datang, walaupun ada kesesakan datang, kita akan tetap berdiri teguh. Mengapa? Karena hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, karena kita setiap waktu, setiap hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, memupuk hubungan erat dengan Tuhan, sehingga kita kuat berdiri dalam menghadapi segala cobaan. Yang kedua, yang tadi, dan kita sehati sejiwa dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Tuhan menginginkan supaya kita yang ada di dunia ini menunjukkan kepada dunia ini tentang keberadaan atau tentang kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah dengan hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Itulah standar hidup kita sebagai orang percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi kita yang ada di dunia ini. Mari kita belajar untuk menjaga dan hidup sesuai, selaras, selayaknya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan menuntun dan membawa kita kepada keselamatan kekal. Itu yang merupakan tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia datang dari surga. Dia mati disalibkan, dan pada akhirnya Dia naik ke surga. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Begitu mengasihi sanggup menjawab
Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk mencari kami orang berdosa. Bahkan Engkau harus disalibkan karena Engkau mau menyelamatkan kami yang berdosa ini. Engkau mati, Engkau bangkit, dan pada akhirnya Engkau naik ke surga. Engkau menang, dan itulah yang memungkinkan kami untuk hidup sampai saat ini, memungkinkan kami untuk memiliki hidup yang kekal. Dan kami bersyukur bahwa percaya kami kepadamu itu tidak sia-sia. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau tolong mereka Bapa. Bagi mereka yang telah gagal, yang sudah jauh daripadamu, yang hanya memiliki kasih-kasih yang hanya kasih yang sementara itu, kasih yang dari dunia ini, Tuhan tolong mereka dan pulihkan mereka sehingga mereka memiliki kasih-kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan jaga, Tuhan sertai jemaatmu dimanapun mereka berada. Cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang sakit di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi bagi mereka. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan baru kepada mereka. Dan jaga jemaatmu, cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan pemerintah yang sementara menangani COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Juru rawat yang sementara merawat orang sakit, secara khusus orang yang terkena virus corona, Tuhan jaga, lindungi, tutup mengkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan jaga setiap jemaat dimanapun mereka berada. Tutup mengkusi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini pinta dan doa kami Bapa, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita menang karena Tuhan kita telah naik ke surga. Dia datang dari surga dan Dia kembali ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu sebabnya harapan dan doa saya, kiranya jemaat tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Apapun masalah dan pergumulan kita, ingat Yesuslah jawabannya. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini di saat badai bergelora. Akan terbang bersama
menyertai kita. Dia selalu melengkapi kita dengan sayapnya. Bahkan kuasanya itu selalu nyata dalam hidup kita. Dengan kuasamu, mari kita katakan sangat pandai. Kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang.